Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nur Latifa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai regulasi akuntansi dan pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat tinjauan pustaka singkat, yang kelima metode penelitian dan analisis data. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik, akuntansi pemerintah memegang peranan strategis sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap publik, di mana sistem akuntansi pemerintah yang baik itu harus ditopang oleh regulasi yang jelas dan sistem pencatatan transaksi yang andal juga. Regulasi tersebut menetapkan standar pelaporan, akuntabilitas, serta batasan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan menurut Yuliati dan Kurniawan pada tahun 2021. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja regulasi yang mengatur sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana proses pencatatan transaksi dalam akuntansi pemerintah? Yang ketiga, apa saja tantangan dan solusi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah dan pencatatan transaksi akrual. Dengan tujuan penelitian, yang pertama menganalisis regulasi akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana sistem pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan serta bagaimana solusi dalam penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya implementasi SAP itu dalam pencatatan transaksi keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bagi akademisi dan mahasiswa, bisa menjadi referensi dalam memahami praktik akuntansi sektor publik, khususnya regulasi dan pencatatan akrual basis. Kemudian bagi masyarakat umum dapat memberikan wawasan terkait pengelolaan keuangan negara agar masyarakat lebih kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, manfaat penelitian bagi instansi dan pengelola keuangan. Bagi instansi pengelola keuangan yaitu sebagai bahan evaluasi di mana instansi pengelola keuangan bisa memperbaiki sistem akuntansi serta meningkatkan kapasitas SDM juga. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka singkat. Yang pertama yaitu SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan standar akuntansi yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel, dan transparan. Yang ketiga, sistem pencatatan akuntansi pemerintah menggunakan sistem berbasis elektronik atau SIMDA itu digunakan untuk daerah dan untuk pusat itu menggunakan Sakti guna untuk mempercepat dan mengefisiensikan pencatatan transaksi. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka singkat yaitu literatur dan penelitian terkait. Menurut Setiawan pada tahun 2022, Zulkifli dan Wahyuni pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah itu dan kapasitas SDM sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana menjelaskan dan menganalisis regulasi dan praktik pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan ini secara studi pustaka. Dan sumber data yang diambil itu data sekunder saja, yaitu berupa dokumen resmi pemerintahan, contohnya undang-undang dan peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan laporan audit PPK. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur terhadap dokumen dan sumber terpercaya. Dan yang terakhir, teknik analisis data yaitu analisis konten yang dilakukan untuk mengkaji isi regulasi,
praktik akuntansi pemerintahan, serta membandingkan antara teori serta implementasi di lapangan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.